Waypoint has been updated. Please check it on the map. Take off. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Family Channel. Apa kabar sahabat keluarga semuanya? Mudah-mudahan sehat dan sukses selalu. Saat ini saya berada di Lontar ya, overpass Lontar. Kita akan melihat bagaimana terbang rendah di titik akhir ya, di Jago 3 yang akan segera difungsionalkan. Ada yang bertanya ya, ini harusnya dibikin judulnya nih, harusnya kemarin selesai Oktober gini ya, harusnya begini, harusnya begitu gitu ya. Nah ini kalau misalkan nonton videonya setiap hari atau mengetahui kendala-kendalanya apa ya, harusnya bisa langsung mengetahui kenapa belum selesai gitu ya. Dan kenapa saya tayangkan setiap hari, karena biar tahu gitu, jadi progres itu sudah sejauh mana, kendalanya apa gitu ya. Jadi nggak cuman kita melihat bagaimana progresnya seperti apa, tapi tanpa tahu kendalanya bagaimana ya. Dan banyak orang yang masih terpaku bahwa target itu saklek gitu ya, padahal justru kontraktor tidak bisa mengerjakan lahan yang tidak bebas. Artinya beberapa masalah ya, kita ketahui ya bahwa dulu pernah target di bulan Februari, lalu ke Juli, lalu sekarang Oktober udah lewat ya, dan sekarang November. Maka pertanyaan saya, kalau kita mau bicara netral ya, tidak terlalu berlebihan, apakah memang November ini bisa selesai? Jawabannya apa? Kira-kira bisa tulis di kolom komentar ya. Kalau menurut saya tidak tahu. Kita lihat aja progresnya setiap hari seperti apa, ya gak? Itu menurut saya. Tapi kalau sobat keluarga semua punya pandangan yang berbeda, silakan saja, tidak mengapa ya. Tapi kenapa tujuan saya untuk menampilkan videonya setiap hari adalah untuk memperjelas kondisi bahwa memang dalam setiap pekerjaan konstruksi yang kita saksikan ada pekerjaannya, apa sih kendalanya gitu ya. Nah itulah yang perlu kita bongkar ya. Oke, kita lanjut. Ini adalah bagian dari jembatan proteksi pipa gas yang kemarin kita sudah saksikan pada video kemarin, maksud saya. Jadi di video kemarin itu kan pengaspalan ya sudah mulai dilakukan, dan sekarang di hari Jumat tanggal 4 November ya, kita akan melihat bagaimana perkembangan dari pengerjaan pengaspalan yang dilakukan di area ini. Nah, kemarin ada yang bertanya kenapa bentuk pengaspalannya baru nyampe begini nih, miring-miring ya. Kenapa bagian jembatannya ini belum? Saya sendiri nggak tahu, tapi yang jelas kalau kita melihat dari sisi yang dikerjakan pengaspalannya, ini adalah bagian yang merupakan dari area plat injak plus dengan bagian dari atas konstruksi susun ya. Jadi kalau ini adalah bagian ujung yang kita saksikan saat ini adalah bagian dari plat injaknya ya. Nah, sedangkan di selanjutnya sampai dengan batas di sini nih, di bawah sini ya. Nah, ini adalah bagian dari konstruksi susun ya, konstruksi susun. Dimana di bawahnya ada box kali salak, lalu di atasnya ada box traffic untuk jalan keramat, dan juga bagian atasnya seperti yang kita saksikan adalah merupakan bagian main road atau jalan utama dari tol Cijago seksi 3 Jor 2. Nah, ini kita berada di ketinggian, sinyalnya sudah mulai hilang depannya ya. Oke, kita berada di ketinggian 42 meter, 44 meter. Saya coba tinggikan dulu agar bisa dapat sinyalnya terlebih dahulu. Nanti kita coba rendahkan lagi ya. Oke. Oke, dari ketinggian 50 meter masih aman. Sekarang kita rendahkan lagi. Ya, sinyal mulai menurun kembali. Kita rendahkan lagi sampai ke 30 meter. Oke, sepertinya di 30 meter aman. Berbahaya sekali itu tadi. Ada mobil ngebut. Oke ya, lanjut ya. Sorry tadi saya terganggu karena ada mobil yang ngebut di overpass Lontar. Dia di jalan sempit gini ngebut dan menyeberang arah gitu. Itu berbahaya sekali. Oke, kita saksikan di bawah sini ada pekerjaan
progres dari pengaspalan dan juga ada proses pemadatan di bawah sini. Ya, kita saksikan di sini. Tuh ya. Ini sih nggak tahu nih tahapan-tahapan ini seperti apa namanya ini saya nggak tahu nih. Ya. Tapi bisa kita saksikan progres dari yang hari kemarin setelah dilakukan pengaspalan tuh ngapain gitu ya, biar kita tahu. Nah, ternyata sedang seperti itu, saya nggak tahu pekerjaannya apa. Sedangkan di bagian sini juga ada saluran air nih. Kemarin ada petugas yang bilang saluran airnya juga bang dipantau, siap ya. Tuh ada pekerjaan di saluran air. Di sana ada ekskavator, ada mini ekskavator mulai melakukan di titik apa dinding batu kali, pasangan batu kali dengan galian miring nih. Oke, kita lanjut menuju ke arah jembatan proteksi pipa gasnya. Di sini belum diaspal ya, masih terputus di sini. Saya tidak tahu apa alasannya, kenapa baru sampai ke plat injak di sini. Mungkin nanti akan coba saya tanyakan di video berikutnya ya, karena saya nggak ketemu petugas di sini. Sekarang petugas semua berada di bawah semua rata-rata ya, jadi udah nggak ketemu lagi di atas nih. Jadi saya harus janjian dulu untuk ketemu baru bisa bertanya. Di sini kita saksikan belum ada perkembangan untuk pemasangan lampu penerangan jalan, karena memang masih ada pekerjaan untuk concrete barrier yang baru terputus di area ini. Seperti kita saksikan di bawah ya, baru sampai di situ tuh concrete barriernya. Nanti kalau concrete barrier ini sudah selesai, barulah sepertinya akan dipasang untuk lampu penerangan jalan. Oke, kita lanjut. Di sini ada karena mungkin panas ya, di sini ada mobil yang membawa air. Nah, ini biar tidak berdebu ya. Ya kan? Itu kalau berdebu kayak di Real Madrid ya, berdebu. Nggak tahu ya. Oke, lanjut ya. Tidak perlu dibahas. Ini kita di Depok Antasari, Cilandak, Bojonggede. Sudah lengkap semua di sini. Reflektor tapi belum ya. Marka juga belum. Jadi marka emang belum sampai sini. Kalau kemarin kita terbang tinggi ya, jadi terbang tinggi ya nggak begitu kelihatan. Kenapa terbang tinggi? Supaya dapat sinyalnya dan supaya jaraknya bisa panjang. Kalau mau terbang rendah itu pantauannya jelas, jadi jauh lebih pendek ya. Oke, kita naikkan dulu nih. Oke, nah ini posisi saya di 16 meter, itu posisinya nggak jauh dari bagian lampu penerangan jalan ya. Jadi kalau minta 15 meter, ya bayangkan aja gitu. Pada saat terbang bisa jadi ketabrak sama lampu penerangan jalan ini nih. Ini kebetulan masih terpantau dari mata saya. Sekarang kita dilanjutkan. Saya di ketinggian 17 meter biar aman ya. Kita akan memantau. Nah, di sini seperti saya katakan bahwa di bagian sisi kanan untuk petunjuk ke Cinere, Pamulang, Serpong adalah merupakan main route tol Cijago 3 menuju Cijago 3B. Nanti akan ditutup ya. Walaupun nanti sudah selesai, tapi akan ditutup. Kalau memang nanti Cijago 3A-nya dibuka lebih dulu, maka Cijago 3B nanti akan ditutup dengan concrete barrier, seperti hal yang kita saksikan di Simpang Susun CBD di Tol Serpong Balaraja ya. Jadi di sana kan ditutup tuh. Nah, di sini pun kemungkinan besar sama. Jadi nanti yang bisa diakses kalau Cijago 3A hanyalah untuk menuju ke Depok Antasari, ke Cilandak dan Bojonggede, atau sebenarnya lebih tepatnya di gerbang tol Sawangan ya, karena gerbang tol Bojonggede-nya itu belum dilakukan konstruksi sama sekali karena baru proses pembebasan lahan ya. Gitu. Nah, di sini masih ada pekerjaan juga untuk JPO, tapi nggak tahu bagian bawahnya apakah sudah ada update untuk pembebasan lahan. Saya kurang tahu. Nah, di sini ada 4 jalur ya. Jadi 2 jalur menjadi jalan utama tol Cijago 3, sedangkan jalur paling kiri adalah menuju ke gerbang tol Krukut 4 dan 5, sedangkan jalur paling kanan adalah gerbang tol gabungan RAM 3 dengan RAM 6. Saya nggak tahu nanti gerbang tol berapa, kita nantikan aja ya, kira-kira gerbang tol berapa. Ada yang punya informasi, mungkin ada yang sudah tahu menjadi gerbang tol Krukut berapa, bisa tulis di kolom komentar. Ada bocoran-bocorannya mungkin, siapa tahu ada yang tahu kan. Di gerbang tol gabungan RAM 3 dengan RAM 6 akan jadi gerbang tol Krukut berapa? Apakah 36? Iya. RAM 3 apa gerbang tol Krukut 3 atau Krukut 6 atau Krukut 9, 3 plus 6.
Atau 6 kurang 3 ya. Kalau jadi main matematika ini. Iya. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Di sini kita pantau di aspalnya sebenarnya udah di Kali Krukut sudah selesai ya. Tinggal di jembatan-jembatan itu aja, di jembatan proteksi pipa gas dan area plat injak dan juga konstruksi susun ya yang masih dalam proses pengerjaan. Di area ini masih belum ada pemasangan untuk keterangan jurusannya kemana ya, kira-kira petunjuk arahnya kemana. Terus di sini adalah gerbang tol Krukut 4 dan Krukut 5. Oke. Di Krukut 4 seperti saya katakan bahwa di sini ada 1, 2, 3 kendaraan yang masuk, yang bisa memasuki ke area gerbang tol Krukut ya. Oke. Dan kondisinya seperti yang terpantau pada video bahwa sudah guardrail, walaupun ada yang belum ya, ada yang belum guardrailnya belum terpasang semuanya. Terus di sini juga sudah ada petunjuk apa tuh, berapa kilometer? 40 km per jam ya. Untuk berhati-hati. Wah, anginnya lumayan juga ya. Drone saya sampai terbang-terbang gitu ya. Ya emang terbang sih, maksudnya sampai bergoyang-goyang. Sampai terbang-terbang ya, emang terbang drone-nya ya. Ada aja nih. Nah, ini adalah menjadi area penghijauan nanti di area antara gerbang tol Krukut 4 dengan Krukut 5. Kita saksikan nih. Sedang disiram juga ya. Di sini sudah ada petunjuknya Krukut 4 atau ram 4 menuju ke gerbang tol Sawangan ya. Nah, ini kita saksikan juga di sini adalah ada dinding penahan tanah untuk bagian dari jembatan ram 8 ya, karena di sini ada jembatan ram 8 agar tanahnya tidak masuk ke dalam jalur ram 4, maka dibuatkanlah dinding penahan tanah. Oke. Nah, di sini kita saksikan juga saluran air juga masih terputus di sini. Saya nggak tahu nanti dialirkan kemana nih yang di sisi bawah ini. Ya, tuh masih terputus di sana. Sedangkan jembatan ya. Di atasnya box traffic itu ada untuk ram 4 itu sudah diaspal semua. Jadi kita tinggal menunggu bagaimana progres di jembatan lainnya. Jadi ram 4 sudah selesai pengaspalan. Nanti kita pantau di jembatan ram 5 apakah memang sudah pengaspalan atau belum kira-kira. Ya. Nah, tapi kita kalau di jembatan ram 5 nggak bisa nih terbang rendah dari sini karena pasti ada resiko di sutet ya. Jadi kita mau nggak mau harus terbang dari Jalan Rawajati. Makanya saya pisah videonya ya. Kita mundur dulu untuk melihat bagaimana di gerbang tol Krukut 5. Ya, sebentar ya. Saya mundur dulu. Nah, ini dia Krukut 5. Gerbang tol Krukut 5 kita lihat juga ada tempat toren itu ya. Ada sampai detail saya sebutin di tempat toren itu harusnya ya. Oke, ini ada 1, 2, 3, 4 kendaraan yang nanti bisa melintas masuk ke dalam gerbang tol Krukut 5. Sekali lagi gerbang tol Krukut 5 itu menuju ke arah Brigif, Cilandak Utama, Pondok Indah, Bintaro, Ragunan, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat ya, melalui Jakarta Selatan tadi. Ya pokoknya ke sana lah arahnya ya. Yang paling dekatnya ke Brigif, setelah itu baru ke Cilandak Utama di Antasari. Nanti silahkan ada petunjuk berikutnya mau ke Lebak Bulus, mau ke Bintaro, Pondok Indah, Ragunan, Jakarta Selatan ya, dan lain sebagainya. Oke, kita melintas di sini. Kita saksikan juga di area main road tetap dilanjutkan untuk pekerjaan rigid pavement ya. Walaupun secara detail pekerjaan mungkin yang nantinya akan difungsionalkan segera ini adalah Cijago 3A, tapi main road Cijago 3B-nya ya itu tetap dilanjutkan ya. Tidak ada kata istirahat. Petugas ini luar biasa, dikebutnya mantap ya. Karena targetnya Januari. Nah, ini kita saksikan di pengaspalan di jembatan ram 5 ada berwarna putih-putih ini. Saya nggak tahu apakah ini juga termasuk yang dikatakan sebagai telah selesai pengaspalannya atau belum. Nah, ini yang saya tidak ketahui ya. Nanti untuk ram 6 lebih jelasnya kita saksikan di video terbang rendah di berikutnya ya. Dan kita saksikan di bagian bawah ini adalah ram 3 dengan ram 8. Udah pengen bersin. Alhamdulillah amin. Alhamdulillah amin. Aduh. Maaf ya. Panas matahari. Oke,
RAM 8 naik ke atas jembatan ya, RAM 3 masuk ke gabungan dengan RAM 6. Nah, seperti inilah update dari gerbang tol terbaru yang nantinya menjadi gabungan RAM 3 dengan RAM 6. Sudah sejauh mana, mari kita saksikan ya. Kita maju memasuki ke area progres dari pembangunan gerbang tol gabungan antara RAM 3 dengan RAM 6. Aduh, sebentar, sinyalnya hilang. Sip, dapat lagi. Oke. Satu, 2, 3, 4, 5 kendaraan yang bisa masuk di gerbang tol gabungan ini, dan saat ini sudah masuk ke bagian rangka atap ya, sepertinya. Benar ya. Jadi ini sebagian sudah masuk di rangka atap sepertinya, ya benar. Di rangkanya sudah masuk di rangka atap, dan bagi ada yang bertanya kenapa gerbang tol sekarang tuh kayak semacam tipis-tipis ya, nggak seperti gerbang tol mungkin yang sobat keluarga semua lihat, karena memang ini adalah fase nantinya akan mulai pergantian ke bagian MLFF ya. Jadi yang gerbang tol ini dibuat seringkas mungkin agar nanti jika nanti memang sudah ada penerapan MLFF ya, multi lane free flow, artinya yang tidak perlu ada tapping di mesin, tinggal jalan-jalan aja, maka nanti ini gampang, mudah gitu ya. Oke, baterainya sudah mau habis. Oke, demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Jika ada pertanyaan, masukan, saran, silahkan tuliskan di kolom komentar. Kita bertemu lagi di video drone tol Cijago terbaru berikutnya, ataupun progres tol JOR 2 terbaru lainnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.